Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Kastiadi Putra, NIM 2023 05010869 dari Prodi Teknik Sipil kelas 1 semester 3. Baik, ini saya akan melanjutkan penjelasan dari chapter 2, 3, 4, 5, dan 6. Chapter 2 yaitu membahas tentang tanah dan ukuran partikel. Lanjut ke slide kedua. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang perilaku tanah dalam berbagai kondisi fisik, serta untuk menghitung parameter-parameter seperti void ratio maksimum, Xmax, void ratio minimum, min, densitas relatif, dan ukuran butir median D50. Parameter-parameter ini digunakan untuk mengevaluasi pendapatan dan kestabilan tanah, menentukan daya dukung fondasi, dan menilai kestabilan lereng, serta merancang struktur yang aman dan efektif di atas tanah yang bervariasi dalam pendapatan dan kelembapan. Lanjut ke slide yang ketiga, yaitu cara dan metode. Dalam studi ini beberapa pendekatan dan metode digunakan untuk mengukur dan menghitung parameter-parameter berat volume. Pertama, komponen tanah, partikel padat, air, dan udara diidentifikasi, diikuti dengan penggunaan rumus matematis untuk menghitung void ratio, porositas, derajat saturasi, dan kadar air tanah. Untuk menghitung berat unit tanah dilakukan pengukuran efektif gravity dan void ratio dalam berbagai kondisi kelembapan. Densitas relatif dihitung menggunakan nilai Xmax dan NIM yang diperoleh melalui pengukuran di laboratorium dengan metode pendapatan untuk Xmax dan pendapatan untuk NIM. Kolerasi empiris antara Xmax, NIM, dan ukuran butir media D50 digunakan untuk mengestimasi pendapatan tanpa uji laboratorium penuh, yang sangat bermanfaat dalam proyek-proyek besar atau cepat. Lanjut ke slide yang keempat, yaitu hasil analisis. Hasil analisis ini mencakup nilai parameter berat volume seperti void ratio, porositas, berat unit dan tanah, dan derajat saturasi yang memberikan gambaran jelas mengenai karakteristik tanah. Densitas relatif yang diperoleh memberikan indikasi kepadatan relatif tanah berbutir kasar, pasir, dan kerikil di lapangan, sedangkan korelasi antara Xmax, NIM, dan D50 memungkinkan prediksi kondisi kepadatan tanah berbutir kasar tanpa pengukuran lengkap di laboratorium. Parameter ini secara keseluruhan membantu menentukan apakah tanah cukup padat dan stabil untuk mendukung proyek konstruksi. Lanjut ke slide kelima, yaitu metode teoritis. Secara teoritis, studi ini menyediakan dasar yang kuat untuk memahami perilaku tanah sebagai material tiga fases dan memberikan model yang mendasari parameter berat volume dalam konteks kepadatan tanah. Analisis void ratio, porositas, derajat saturasi, dan efektif gravity merupakan teori dasar yang digunakan dalam desain fondasi, dinding penahan tanah, dan kestabilan lereng. Densitas relatif dan korelasi empiris dengan ukuran butir menyediakan kerangka teoritis untuk mengevaluasi kepadatan tanah berbutir tanpa memerlukan pengujian lengkap di laboratorium. Lanjut ke slide ke-6, yaitu metode praktis. Secara praktis, hasil analisis ini memberikan panduan penting bagi insinyur dalam proyek teknik sipil. Dengan parameter berat volume yang diperoleh, insinyur dapat merancang fondasi yang mampu menahan beban sesuai dengan kapasitas daya dukung tanah, mengoptimalkan pendapat untuk mencapai kestabilan maksimum, dan mengidentifikasi kebutuhan pendapat untuk
mencapai kondisi tanah yang aman bagi konstruksi. Densitas relatif membantu menilai kestabilan lereng sehingga mencegah kemungkinan longsoran. Sementara kalkulasi dengan ukuran butir mempermudah estimasi parameter kepadatan tanah dan proyek-proyek besar. Secara keseluruhan, pendapatan ini meningkatkan keamanan dan efektivitas konstruksi dengan memastikan dalam kondisi yang stabil dan mendukung bagi proyek teknik sipil yang dirancangkan. Slide ke-7 yaitu kesimpulan. Pemahaman mengenai hubungan berat volume dan tanah adalah elemen fundamental dalam bidang geoteknik yang meliputi analisis kepadatan, stabilitas, dan kekuatan tanah untuk mendukung struktur teknik sipil. Tanah sebagai material konstruksi memiliki karakteristik yang kompleks, terdiri dari partikel padat, air, dan udara, sehingga analisis membutuhkan pendekatan komprehensif terhadap berbagai parameter seperti void ratio, porositas derajat, saturasi, efektif gravity, dan berat unit dalam kondisi kering, basah, dan jenuh. Melalui pemahaman ini, insinyur dapat memastikan tanah cukup stabil dan konstruksi dan tanah terhadap berbagai kondisi lingkungan. Lanjut ke chapter 3 yaitu hubungan berat volume dalam mekanika tanah. Penjelasan dalam rekayasa geoteknik, pemahaman tentang hubungan antara berat satuan, porositas kadar air, dan gravitasi spesifik tanah sangatlah penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan struktur yang dibangun di atas atau dalam tanah. Tanah sebagai material 3 fase yang terdiri dari partikel padat, air, dan udara menunjukkan variasi berat satuan tergantung pada kelembapan dan kerapatannya yang mempengaruhi daya dukung fondasi dan kestabilan lereng, serta kebutuhan drainase dan pengolahan air tanah. Tujuan yaitu terbagi menjadi 3. 1. Mengetahui dan memahami berat satuan tanah dalam berbagai kondisi kering, lembab, dan jenuh untuk perancangan desain struktur geoteknik. 2. Mengukur pengaruh porositas dan kadar air pada berat tanah. 3. Memilih metode penghitungan yang akurat guna mendukung perencanaan teknik sipil yang aman dan efisien. Cara dan metode hasil. Metode yang digunakan melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Penggunaan persamaan matematis untuk menghitung berat satuan kering, lembab Y dan jenuh Y1. 2. Pengukur untuk komponen tanah secara langsung untuk mengetahui berat satuan dalam berbagai kondisi. 3. Menggunakan gravitasi spesifik tanah untuk menghubungkan berat tanah dan komposisi air dan rongga. Manfaat teoritis yaitu terbagi menjadi 3. 1. Berdasarkan prinsip 3 fase dalam tanah yang memisahkan volume dan berat setiap komponen, padatan, air, udara. 2. Hubungan-hubungan antara parameter seperti rasio void, porositas, derajat kejenuhan, dan kadar air dihitung menggunakan rumus-rumus dasar. 3. Gravitasi spesifik diterapkan dalam menghitung berat satuan untuk berbagai kondisi kelembapan tanah, menjadi landasan penting dalam geoteknik. Metode praktis melibatkan pengumpulan data lapangan dan uji laboratorium untuk menemukan berat satuan tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Menganalisis volume komponen tanah, padat, air, rongga dilakukan untuk menentukan berat satuan kering, lembab, dan jenuh. Hasil perhitungan rasio void porositas memberikan gambaran tentang kependapatan dan tingkat kejenuhan tanah, sehingga dapat dibuat keputusan pengaturan kelembapan dan drainase. Kesimpulan, dengan pemahaman terstruktur ini, hubungan berat volume tanah didukung oleh prinsip-prinsip teoritis dan metode praktis memberikan landasan penting dalam perencanaan geoteknik yang aman dan berkelanjutan. Lanjut ke chapter keempat, parameter geoteknik dan aplikasinya dan dalam konstruksi. Tujuannya memahami perilaku tanah,
terbutir halus yang berbagai kondisi kelembapan, mengidentifikasi sifat mekanis dan menilai stabilitas tanah. 3. Mengembangkan pendekatan desain aman untuk fondasi dan infrastruktur. Cara dan metode: identifikasi secara tanah, klarifikasi menjadi berbagai kategori, evaluasi fondasi perubahan volume, menilai respon tanah terhadap perubahan kadar air, stabilitas tanah, gambaran kekuatan geser dan permeabilitas tanah. Hasil terbagi menjadi 5. 1. Memberikan dasar teori tentang stabilitas struktur. 2. Identifikasi sifat tanah, klarifikasi tanah menjadi berbagai kategori, evaluasi fondasi perubahan volume, menilai respon tanah terhadap perubahan kadar air. 3. Stabilitas tanah, gambar kekuatan geser dan permeabilitas tanah. 4. Menambah pengaturan tentang informasi mineralogi dan perilaku tanah. Manfaat teoris: pengujian laboratorium, uji cangkir, perkusi, casagret, metode kerucut jatuh, pengukuran pengeringan tanah, analisis ukur butir, distribusi partikel dan fraksi lempung, bangunan plastisasi, klarifikasi tanah berdasarkan LL dan PPI, perhitungan indeks praktis, likuiditas, dan aktivitas tanah. Manfaat praktis lapangan: panduan untuk perancangan proyek, nilai teknis sipil yang aman, meningkatkan efisien konstruksi melalui pemahaman karakteristik tanah, membantu insinyur dalam tindakan stabilitas tanah yang efektif. Kesimpulan: gabungan pengetahuan tentang plastisasi struktur tanah dan parameter geoteknik membantu merancang proyek teknis sipil yang stabil, aman, dan berkelanjutan. Lanjut ke chapter 5, klarifikasi tanah. Pendahuluan: tujuan memberikan pemahaman dasar mengenai klarifikasi tanah dalam teknik sipil, metode penjelasan klarifikasi seksual dan perilaku teknik. Hasil tanah diklarifikasi berdasarkan ukuran partikel dan plastisisnya. Manfaat teoris: dasar teori untuk mengelompokkan tanah berdasarkan karakteristik fisiknya. Manfaat praktik: memudahkan pemulihan tanah untuk fondasi, subgrade, jalan, dan drainase. Klarifikasi struktur: mengklarifikasi tanah berdasarkan distribusi ukuran partikel menggunakan diagram segitiga ukuran USDA, mengelompokkan tanah ke dalam kategori pasir, debu, lempung, dan kondensasi. Pemahaman fisik sifat tanah yang mempengaruhi struktur tanah, menentukan bagaimana tanah berperilaku dalam proyek drainase dan stabilis. Klarifikasi pemberdasarkan perilaku rekayasa: memahami perilaku tanah dalam hal kekuatan kompatibilitas, kombinasi distribusi ukuran partikel dengan pengujian LLPL. Klarifikasi lebih lanjut berdasarkan plastisitas dan sifat mekanis, gambaran tentang perilaku tanah di bawah beban, membantu dalam memilih tanah untuk subgrade, jalan, fondasi, dan struktur lereng. Sistem klarifikasi ASTO: klarifikasi tanah untuk menggunakan jalan raya, subgrade, ukuran tanah, kelompokan dalam grup A dan 1 hingga A7. Panduan bagi insinyur memilih stabilitas subgrade yang stabil. Kesimpulan: klarifikasi tanah memainkan peran penting dalam teknik sipil dan geoteknik dan menyediakan dasar yang jelas untuk mengidentifikasi sifat tanah. Setiap sistem klarifikasi ASTO UUSJS disesuaikan dengan tujuan proyek teknik sipil, mulai dari jalan raya hingga desain fondasi ke struktur. Lanjut ke chapter 6, pemadatan tanah. Penjelasan pemadatan tanah meliputi berbagai aspek penting, yaitu tujuan, metode, hasil, serta penerapan teoritis dan praktis dan geoteknik. Tujuan pemadatan tanah adalah meningkatkan kekuatan tanah, kualitas dukung dan stabil lereng, mengurangi risiko penurunan dan kegagalan struktur, memberikan fondasi yang lebih kuat untuk struktur. Cara dan metode pemadatan: metode laboratorium, uji faktor standar, uji faktor yang dimodifikasi, metode lapangan, rel halus, kaki kambing, getar roda karet, pengaturan kadar air, roller getar untuk tanah
berbutir kasar roller kaki kambing untuk tanah lempung. Hasil pemadatan berat unit kering maksimum tercapai pada kadar air optimum. Tanah menjadi lebih padat dan stabil. Dampak pada sifat mekanis, konduktivitas, hidrologis, dan komparabilitas kekuatan geser. Metode teoris atau ilmu hubungan kadar air dan berat unit kering kurva pemadatan, uji faktor sebagai dasar teoris, analisis empiris untuk prediksi berat unit kering maksimum dan kadar air optimum. Metode praktis atau lapangan, penggunaan alat berat sesuai jenis tanah dan spesifikasi proyek. Metode kerucut pasir, balon karet, metode nuklir untuk verifikasi berat unit kering, pengukuran cepat akurat untuk menjaga kualitas pemadatan. Kesimpulan dari pemadatan tanah sangat penting, kontrol dan geoteknik. Metode teoris dan praktis memastikan fondasi yang kuat. Faktor seperti jenis tanah, kadar air, dan energi pemadatan yang harus dipertimbangkan. Itu penjelasan saya dari chapter 2 sampai chapter 6. Apabila ada salah kata dan salah pembacaan, tolong dimaklumi. Apabila ada yang ditanyakan, tolong ditanyakan di kolom komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.